Bibir, bincang-bincang remaja, membahas berbagai permasalahan remaja, potensi ataukah ilusi. Bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore. Apa kabar? Arif Vanili kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, inilah Bibir Bincang-Bincang Remaja. Kita ketemu 1 bulan sekali Mitra Pas yang akan mengetengahkan satu topik-topik menarik ya, seputar apa yang dialami para remaja. Dan tentunya Anda bisa bergabung di 085277999101 untuk berdialog, berdiskusi bersama narasumber seperti biasa. Kemudian juga Anda bisa telepon di 0295385877. Kami juga ada podcast Mitra Pas secara audio visual. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan perbincangan kita ini cukup menarik karena membahas tentang manajemen waktu ala Gen Z. Karena memang sekolah ini kan berangkatnya kadang lebih pagi, kemudian pulangnya balik-balik sore, ada yang sampai jam 4:30, jam 4 itu udah biasa Mitra Pas ya. Dan untuk itu sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati ada Kakak Ridania Nuraini selaku anggota Divisi Sumber Daya Anak dari SMK TBI Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ridania Nuraini dari SMK Terpadu Bakti Indonesia Pati. Oke, hadir juga di Studio 1 Radio Pas FM Pati ada Kakak Syafina Azahra selaku anggota Divisi Sumber Daya Anak di sini Mitra Pas ya, juga dari SMK TBI Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Syafina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik ya, karena memang untuk sekarang P5 mungkin rada enak ya, karena baliknya mungkin jam 1, jam 2, ada yang jam 3. Tapi kalau kan biasanya itu ada yang 3:30, ada yang jam 4, ada yang 4:30. Nah, ini kan kita membincangkan tentang manajemen waktu ala Gen Z. Ini cara ngatur waktunya gimana nih? Karena Senin sampai Jumat full ya, kalau yang Sabtu Minggu libur. Ini kita akan membincangkan dengan hal ini, tentang manajemen waktu deh. Silakan, bisa memulai dari siapa dulu nih? Monggo. Aku dulu ya Kak. Oke, silakan. Oke, manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Kalau menurut aku pribadi, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian waktu untuk mencapai tujuan dan agar kita lebih produktivitas gitu. Goalsnya untuk produktivitas ya. Biar kalau ada perencanaan itu kita biar sehari-harinya biar lebih produktivitas. Oke, karena kalau kita membincangkan tentang manajemen itu ada kaitannya dengan POAK yang terkenal ya, planning, ada organizing, actuating, controlling dan lain sebagainya. Nah, ini yang cukup kita dan harus kita paham karena memang tujuannya ada goalsnya Mitra Pas ya. Nah, kalau Gen Z sendiri ngaturnya gimana? Karena tadi udah kita sentuh di awal-awal ya. Baliknya kan kadang sore, kadang ada beberapa yang sampai malam. Apalagi yang rumahnya kalau misalkan di luar kota, yang apalagi yang nggak ngekos ya. Ini kan repot sekali. Nah, silakan bagaimana teman-teman generasi Gen Z ini untuk memanage waktu yang sekolahnya sudah seperti itu keadaannya, silakan. Oke, kalau menurut aku karena kita sekolahnya kadang dari tiba-tiba gitu ya Kak, kadang pulangnya sore, pulangnya siang. Jadi adanya manajemen waktu itu kita bisa mengatur waktu kita. Misalnya sore biasanya kita pulang dari jam segini, karena di jadwal kita manajemen kita dari jam segini ke jam segini. Jadi adanya manajemen waktu, jadi kita bisa mengatur nanti pulang sekolah kita langsung pulang. Kemudian persiapan kita harus bisa mengatur waktu tidur kita untuk melakukan kegiatan ke depannya gitu, untuk hari selanjutnya gitu Kak. Oke. Kendala selalu ada ya. Yeah. Oke, karena terkadang juga fisik kadang kita nggak siap, ambruk ya, sering ya kayak gitu ya. Iya sering. Tapi ya mau gimana lagi, tetapi teman-teman masih tetap fight ya untuk karena ini kan untuk masa depan yang terbaik ya. Oke. Biasanya ini kan ada kaitannya dengan P5 juga ya, kegiatan-kegiatan full. Kalau jam segini tadi baliknya jam berapa nih? Tadi 3:30. 3:30 baru balik? Iya. Itu pun ada kegiatan ya? Iya ada. Oke. Dan
kegiatan apa sih di sekolah kalian yang ada di SMKTBI? Ini P5 ya? Apa ada yang lain? Tadi itu meringati Hari Kartini, Kak. Oke. Oh, pantasan pakai batik-batik. Iya. Mhm. Oke, wah ribet dong. Biasanya ada yang sampai apa namanya booking tukang rias atau penata kecantikan itu dari subuh kadang sampai seperti itu. Masih zaman nggak hari-hari gini kayak ada kayak gitu? Atau lebih ke apa namanya ke actionnya? Dari siswanya sendiri sih Kak yang udah bisa make up, jadi membantu teman-temannya buat nge-make up daily aja buat tadi untuk drama-dramanya. Oke, jadi ada drama apa namanya drama musikal, operet kayak gitu ya tadi ya. Oke, dan itu juga latihannya effort banget kan, karena memang yang namanya sebuah pertunjukan itu persiapan kadang hamin 1 bulan aja kadang tidak cukup kan ya. Oke, karena ada kitanya tentang blocking, kemudian juga readingnya, oke, dan lain sebagainya, penata musiknya. Dari kalian sendiri itu apa harus rekaman ke studio luar tadi? Enggak sih Kak, jadi kita masing-masing sendiri gitu tadi. Jadi langsung di sekolah ya langsung kita melakukan drama tersebut. Kita menyiapkan udah 1 mingguan, jadi alhamdulillah sih nggak mengecewakan juga tadi. Ada sistem live-nya juga ya? Ada. Oke, muatannya apa yang tadi disampaikan pesannya kepada audiens, kepada penonton tadi tentang dramanya? Itu tentang perjuangan RA Kartini memperjuangkan pendidikan bagi perempuan gitu, Kak. Kita mementaskan RA Kartini tuh kenapa sih bisa disebut pahlawan sebagai wanita yang pendidikannya harus lebih tinggi, harus tinggi itu gimana gitu. Oke, dan itu harus kalau nggak bisa manage waktu karena waktu itu kan di zaman penjajahan juga, itu juga bikin pusing ya. Nah, ini kita balik lagi ke manajemen waktu. Kapan harus memulai manajemen waktu? Karena memang biasanya beberapa teman-teman kita itu kan merasa kemarin nggak ada manage-nya, nggak di manage juga jalan aja. Oke, kadang sudah terjebak dengan rutinitas tanpa manajemen waktu juga jalan aja. The show must go on, ada yang bilang kayak gitu. Ini gimana nih? Kapan harus memulai manajemen waktu? Gak ada telat-telatnya dari sekarang memulai atau gimana nih? Atau sudah harus dari dulu-dulu nih untuk memulainya? Manajemen waktu itu harus dimulai secepatnya, sekarang lebih baik. Karena manajemen waktu itu sangat penting untuk membuat jadwal aktivitas kita, apalagi anak SMA. Sekarang kan banyak sekali kegiatan, itu sangat-sangat membantu sekali manajemen waktu ya kayak gitu. Satu kegiatan nggak ikut bisa berbahaya untuk nilai ya? Iya, sangat berpengaruh. Karena memang sekolah zaman sekarang beda dengan zaman dahulu kan, kegiatan-kegiatannya semuanya dihitung. Oke, kalau di SMA kan biasanya ada kelompok belajar itu apa namanya? Kerja kelompok kerkom ya istilahnya. Iya. Dan itu saya lihat juga ada yang sampai malam-malam. Sementara beberapa edaran dari pemerintah kalau tidak salah anak-anak sekelas SMA juga tidak boleh berkeliaran malam-malam. Nah, ini gimana nih kalau misalkan kemalaman nanti benturan dengan aturan-aturan seperti itu? Apakah aturan itu sudah sampai ke sekolah-sekolah atau baru sosialisasi ini? Untuk nggak sampai malam-malam. Dikiranya takutnya pas kita bener-bener kerja kelompok sampai malam ditangkap Satpol PP kan repot ya. Itu kalian sudah pernah mendengar itu nggak, sosialisasi itu? Belum pernah sih Belum, Kak. ya? Tapi kalau misalkan kita ketahuan sama Satpol PP gitu, kalau kita pulang sekolah tapi masih menggunakan seragam malam-malam, pasti kan ditanya sama Satpol PP. Jadi ya kita menjawab apa adanya karena kita emang ada kegiatan gitu di sekolah untuk memperingati apa, kan biasanya kerja kelompok lebih sering untuk memperingati hari-hari tertentu gitu ya Kak kalau di sekolah. Ya, jadi kita ngomong apa adanya aja sama Satpol PP. Oke, karena pihak pemerintah juga maksudnya bagus ya, karena ada jam belajar sudah dengar ya, untuk jam 7 sampai jam 9 malam kalau nggak hari libur free dari gadget. Nah, padahal kalau kita mengerjakan untuk kelas-kelas tertentu kan harus pakai laptop, harus pakai gadget itu ya. Maksudnya mungkin pakai gadgetnya tidak ke arah game, ke ke entertainment, tapi benar-benar untuk menunjang pembelajaran ya. Tetap pakai fasilitas itu kan ya. Oke, karena kalau tidak pakai itu juga repot. Nah, ini juga mungkin akan ada pro dan kontra ke arah sana ya. Karena kenapa nggak pakai gadget? Karena gadget juga soal-soal pakai gadget semua sekarang ya, dari gadget ya. Sekarang distribusinya semua. Ya. Dari guru langsung ke gadget, selesaikan persoalan ini semuanya dari gadget ya. Oke.
Nah itu Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung Anda bisa masuk telepon di 0295385877 dan WhatsApp di 085277999101. Gadget sekarang itu sudah kayak buku ya. Iya, semuanya sekarang ada tugas-tugas kan bisa pakai aplikasi untuk mendukung pembelajaran gitu ya Kak. Oke, karena satu gadget bisa muat ratusan buku kan ya. Oke, dan fasilitas ini harus dipergunakan secara tepat ya, karena kalau yang namanya media disalahgunakan juga akan merepotkan. Nah, nanti akan kita bahas lagi ke manajemen bagaimana caranya memanage supaya kita biasanya pegang gadget atau HP, smartphone, mau buka pelajaran malah nyenggol game kan repot juga ya. Oke, akan kita bahas lebih dalam lagi, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Sekali lagi pertanyaan dari Anda, saya tunggu. Anda bisa masuk di 085277999101. Telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Ada Kak Ridania Nur Aini selaku anggota divisi sumber daya anak, juga Kak Syafina Azhara juga anggota divisi sumber daya anak dari SMK TBI Pati. Inilah Bibir Bincang-Bincang Remaja Mitra Pas hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Foranti Forum Anak Kabupaten Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Anda masih mengikuti Bibir Bincang-Bincang Remaja, membahas berbagai permasalahan remaja, potensi ataukah ilusi, bersama Foranti Forum Anak Kabupaten Pati. Oke, Mitra Pas, Anda masih tetap stay tune. Ada saya Arif Vanili sore kali ini, dan hal yang akan kita bahas ini cukup menarik karena kita membahas tentang manajemen waktu ala Gen Z. Anda bisa telepon di 0295385877 dan WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Mitra Pas bersama Kak Ridania Nur Aini selaku anggota divisi sumber daya anak pada Foranti Forum Anak Kabupaten Pati, dan Kak Syafina Azhara dari anggota divisi sumber daya anak. Nah, dua-duanya dari SMK TBI Pati ya. Oke, nah tadi kita sempat membahas karena memang manajemen waktu cukup penting. Jangan sampai kita harusnya menggunakan laptop ataupun juga smartphone untuk belajar, malah larinya ke game atau ke hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan pada jam-jam tertentu. Tadi sempat kita sentil juga ada jam belajar ya Mitra Pas. Di kota-kota besar sepertinya sudah jalan. Ini Pati mulai digalakkan kembali dari jam 7 sampai jam 9 malam ya Kak ya. Oke, nah ini yang cukup penting. Mengapa Gen Z harus mengetahui dan memahami cara manajemen waktu yang baik? Kemudian pengaplikasiannya juga seperti apa nih? Silakan kita bahas satu persatu ya, monggo. Kalau dari aku sendiri, Gen Z sebaiknya harus tahu. Gen Z itu sekarang sekitaran umur dari 12 sampai 28 tahun ya Kak. Yang umur segitu umur remaja, mahasiswa, dan anak muda yang mengawali karir, yang arah hidupnya ditentukan oleh keputusan yang diambil di usia-usia segitu. Mereka harus banyak mencoba, banyak belajar agar banyak kesempatan yang bisa diambil. Contohnya belajar bahasa Inggris, public speaking, belajar memasak, belajar make up, supaya bisa suatu saat bisa bekerja di hotel, terus jadi content creator, bisa jadi MUA. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak juga kesempatan yang kita bisa ambil. Maka dari itu manajemen waktu sangatlah penting untuk diketahui Gen Z, dan belajar juga butuh manajemen waktu yang baik dan benar, seperti itu. Oke. Karena pada saat waktu kita mengenyam satu pendidikan, jangan sampai kita kehilangan satu pun ya. Karena memang pada saat itu tempat atau juga waktu yang tepat untuk kita mengenyam pendidikan. Karena jangan sampai pada saat praktikum kita malah nggak tahu, kan kadang seperti itu ya kebanyakan. Karena ternyata hal-hal yang basic yang harus dikuasai pada saat kita belajar itu malah bablas. Padahal hal-hal yang paling penting. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga kita berikan kesempatan. Anda bisa masuk di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp juga bisa dimanfaatkan. Anda bisa masuk ya di 085277999101.
Nah, kalau teman-teman Gen Z ini untuk mengatur waktu yang baik, yang efektif, itu bagaimana caranya? Karena memang sekolahnya kan sudah seperti itu ya. Pagi nggak boleh telat. Telat gerbang masih ditutup Pak Satpam kan? Iya. Oke. Baliknya juga biasanya jam 4 ya. Kadang ada yang sampai setengah 5. Ada pendidikan karakter juga kan di sekolah kalian? Iya. Sehingga sampai ya jam 4 itu lah ya idealnya untuk pulang, dan itu sudah sangat sore. Nah, ini mengatur waktunya kayak gimana nih? Supaya tidak ngedrop, karena memang ada beberapa yang tidak kuat ya, larinya ke hal yang negatif itu banyak ya. Kemarin kita mendapatkan beberapa berita yang sebetulnya itu tidak usah dilakukan oleh remaja Pati, karena memang mungkin sudah tidak kuat atau bagaimana kita tidak tahu, masih diminimalisir lah kegiatan-kegiatan yang negatif. Cara ngatur waktunya kayak gimana yang biar kegiatan kalian efektif ini sekolahnya? Silakan. Oke, jadi kan kita udah belajar cara manajemen waktu ya Kak. Jadi kita bisa memanfaatkan, dengan era digital sekarang kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital. Jadi misalnya menggunakan kalender untuk bisa menandai kegiatan-kegiatan kita selanjutnya gitu. Kemudian kita tetap bisa istirahat dengan baik, dengan waktu yang cukup, karena kita juga kalau nggak istirahat dengan cukup juga kita nanti untuk melakukan kegiatan di hari selanjutnya juga kita akan nggak semangat, nggak fokus gitu. Jadi ya kita dengan manajemen waktu kita bisa menggunakan waktu jadwal itu untuk tidur yang cukup biar bisa menghadapi hari selanjutnya. Dan secara psikologis ini juga harus diatur ya, ada manajemen emosional juga ternyata ya. Kalau nggak gitu maunya gondok terus, masuk sekolah yang lain ceria, kita merenggut sendiri kan nggak lucu ya. Oke, ini yang waduh harus bisa ngatur waktu nih. Nah, banyak yang pengen dilakuin tetapi ngerasa nggak punya waktu. Itu bagaimana tipsnya untuk menghadapi hal tersebut? Karena memang dulu anak-anak 90-an kan pengennya ngeband, jadi hal seperti itu. Sekarang kan sudah susah ya untuk nyari waktunya, karena memang dulu kalau habis sekolah nongkrongnya di studio musik dan macam-macam. Tapi sekarang kan hal yang dilakuin itu udah habis nih waktunya. Jam 4 udah capek, mau balik ke rumah. Habis itu juga nanti ngurusin PR. Tempat PR terus kan ya. Iya. Bagaimana melakukan sesuatu yang kita seneng, nongkrong aja udah nggak sempat. Nah, ini gimana nih caranya nih? Silakan. Kalau aku sendiri buat jadwal ya Kak, kita buat jadwal terus nentuin skala prioritas kita. Kita tentuin tuh skala prioritas yang paling penting yang harus diutamain tuh apa sih? Seumpama itu tugas sekolah yang deadline-nya besok dikumpulkan. Biasanya kan ada guru yang ngasih tugas terus besok harus dikumpulkan secara langsung gitu Kak ya. Dan PR-nya biasanya banyak ya. Iya, jadi begadangan ya. jadi kita harus membuat skala prioritas itu dari yang terpenting, seperti tugas sekolah. Pulang sekolah kita harus langsung mengerjakan. Nanti setelah itu kita baru bisa membuat jadwal yang lainnya, membuat di bawahnya seperti jadwal apa lagi. Pokoknya kita harus bisa menentukan skala prioritas itu dengan baik gitu. Oke, ada timeline berarti hari ini jadwalnya apa aja. Iya, biar nggak bingung. Apa yang sudah dikerjakan dan mana yang belum, skala prioritas harus di nomor satu kan. Iya, betul. Kalau ngejar seneng-seneng nggak bakal selesai ya. Oke, malah bisa-bisa nggak nyampe rumah nih, repot juga. Nah, untuk teman-teman Gen Z, ini bagaimana caranya menggunakan teknologi untuk meningkatkan manajemen waktu? Karena memang kita kan sekarang ini dimanjakan, apa-apa ada lewat smartphone. Mau pesen makanan juga tinggal pesen ya, kita dimanjakan hal tersebut. Karena teknologi terkadang juga bisa membuat kita terbius melakukan mager-mager ya, sesuatu yang malas banget untuk kita bergerak karena datang sendiri. Nah, ini bagaimana caranya nih? Silakan. Sekarang itu lebih mudah ya, eranya digital ya Kak. Jadi kalau aku itu buat jadwal skala prioritas itu biasanya mencatat di buku, mencatat. Abis itu kan kita sering pergi-pergi, abis sekolah nanti ada kegiatan entah itu organisasi atau apa. Nah, kadang buku itu lupa, nggak kebawa. Jadinya manfaat ini gadget itu sangat berharga sekali, karena kita bisa membuat jadwal itu di gadget seperti di kalender, terus nanti atau di catatan, list catatan kita bisa mengatur jadwal itu di situ menjadi pengingat, dikasih alarm juga gitu. Oke, karena bisa membuat timeline ya. Iya, di mana-mana biar kita tuh bisa bawa kemana-mana, karena gadget bisa meski gadget itu pasti kita bawa kemana-mana nggak sih Kak sekarang gitu. Oke, jadi
karena kita akan rawan untuk lupa ya. Iya, Karena betul. sangat banyaknya kegiatan, jadi kegiatan-kegiatan timelinenya jadwalnya dimasukkan ke kalender HP itu tadi ya. Iya. Jadi ketika akan ada melakukan kegiatan itu bunyi. Iya. Oke. Itu biasanya kalian bikin timeline atau alarm bunyi itu hamin berapa hari dengan kegiatannya, atau cuman 15 menit sebelum kegiatan atau bagaimana? Atau hamin 1 hari? Kalau aku pribadi biasanya sih tiap misal besok gitu ya Kak. Mhm. Besok ada. Nah, nanti kalau udah ngelihat jam kan kalender kita mungkin bunyi alarm. pengingatnya Iya, ya. pengingatnya. Mhm. Jadi terus habis itu tak ganti lagi kalau besok diingatkan lagi gitu. Mhm. Jadi pas hari besoknya tak bikin 15 menit atau setengah jam setelah itu terjadi gitu, kegiatan itu Mhm. memulai. Jadi kita selalu ingat, oh besok gitu. Terus kalau udah ingat besok, jadi dijadwalkan akan bunyi lagi. Oh ini 15 menit lagi kayak gitu. Oke, harapannya 100% error free, nggak ada kesalahan di sana ya. Oke, karena memang kalau kita tidak bisa memanfaatkan hal seperti ini, bablas ya kegiatan, soalnya tumpuk-tumpuk banyak. PR biasanya dikerjakan sampai tengah malam seperti itu udah biasa ya sekarang. Ya udah biasa Kak. Mhm. Tapi kalau untuk kelas 12 sekarang udah nggak banyak PR gitu ya Oh, Kak. kelas 10 biasanya yang kayak gitu. Ya kelas 10 11 sih ya mungkin. Kalau kelas 12 nggak sebegitu banyak PR-nya sih. Oke, karena memang ada beberapa hal yang diselesaikan dan itu harus on target dan fokus ya. Oke, karena mata pelajarannya kan sudah mulai fokus ya, udah ke kejuruan, apalagi anak-anak SMK. Oke, tentunya Anda Mitra Pas bisa bergabung di 085277999101 dan telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Bisa komentar ya di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, silahkan. Dan program ini hasil kerjasama Radio Pas FM Pati Mitra Pas dengan tentunya teman-teman yang sore kali ini sudah hadir bersama teman-teman dari Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Oke, sekali lagi topik kita tentang manajemen waktu ala Gen Z Mitra Pas. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan pindah channel. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio. Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio. Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio. Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio. Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio. Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio. Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio. Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio. Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik. Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Bibir Bincang-bincang Remaja, membahas berbagai permasalahan remaja, potensi ataukah ilusi. Bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Oke, Mitra Pas masih bersama saya Arif Vanili. Sore kali ini inilah Bibir Bincang-bincang Remaja. Kita membahas tentang manajemen waktu ala Gen Z Mitra Pas ya, bersama Kak Ridania Nur Aini, kemudian juga Kak Syafina Azhara dari anggota Divisi Sumber Daya Anak Foranti Forum Anak Kabupaten Pati Mitra Pas, dan kakak-kakak ini dari SMK TBI Pati. Oke Kak, kita sudah di penghujung acara tentang manajemen waktu ala Gen Z. Mungkin ada beberapa poin penting yang ingin kakak tekankan kepada Mitra Pas sore kali ini yang sedang stay tune bersama kita. Silakan. Buat teman-teman, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin di usia muda kita, karena waktu itu tidak bisa diulangi lagi. Jadi di usia kita remaja ini kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita harus tentukan mana yang kita mau ambil, langkah kita mau kemana, terus nentukin yang penting-penting supaya kita nggak
kebingungan suatu saat akan kayak gimana gitu. Jadinya waktu itu sangat berharga buat kita gitu. Oke. Silakan kalau kepengen nambahi boleh. Kalau menurut aku ya Kak, emang manajemen waktu itu penting sih untuk kehidupan kita ya. Karena apa-apa juga kita menggunakan waktu gitu, di manage dengan waktu. Terus kemudian dengan zaman sekarang kan gadget itu lebih sering digunakan ya Kak. Jadi dengan manajemen waktu mungkin kita dari dulu kan mungkin menggunakan notes di buku gitu, ditulis. Kalau sekarang bisa manfaatkan dengan gadget. Kita kemana-mana juga bawa gadget. Jadi kita bisa semuanya tuh bisa dicatat dengan gadget, karena sekarang gadget itu udah pintar ya Kak. Udah bisa melakukan apapun itu, jadi kita bisa dibantu oleh gadget. Jadi kita bisa memanfaatkan gadget untuk memanage waktu kita, dan emang manajemen waktu itu penting ya untuk kegiatan-kegiatan kita biar lebih produktif, lebih efektif, dan kita nggak stres banget buat memikirkan kegiatan-kegiatan ke depan gitu. Oke, yang masalah sekolah tercover karena waktunya sudah ditentukan, kemudian healingnya juga sudah ada timingnya ya, sudah ada waktunya masing-masing. Ada skala prioritas, ada skala yang non prioritas, tapi tetap masih bisa kita lakukan dan kita masih tetap bisa happy ya. Oke, Kak sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Terima kasih ada Kak Ridania Nur Aini dari SMK TBI Pati selaku anggota Divisi Sumber Daya Anak. Terima kasih Kak sudah hadir. Kemudian ada Kak Syafina Azhara dari SMK TBI Pati selaku anggota Divisi Sumber Daya Anak di Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Pas, Anda bisa menyimak kembali program Bibir Bincang-Bincang Remaja hasil kerjasama dengan Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati, dan Radio Pas FM Pati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifan Nili mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.